karena ada refocusing anggaran, maka kemudian kegiatan itu diarahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibantu atau diakses oleh masyarakat. Berarti nanti ada kaitannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat? Ada. Ini yang berkaitan langsung berarti dengan ya, betul. Coba membantu proses penanganan pandemi berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di rubrik Jogja Bangkit. Pasca pemulihan dari pandemi virus corona, Kota Yogyakarta harus banyak melakukan langkah konkret, dan salah satunya kami membantu mensosialisasikan semua kebijakan eksekutif atau dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta, dan juga semua elemen yang terkait membantu proses recovery atau yang kami buat tagline Jogja Bangkit. Dan hari ini kami kedatangan tamu Bapak Sigit Setiawan, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore Mas. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Di tengah pandemi ini pekerjaan semakin meningkat atau berkurang ini? Kalau pekerjaan sebetulnya memang berkurang karena dari sisi penganggaran kan memang ada refocusing untuk kemudian dipakai untuk penanganan COVID-19. Ya. Berarti kalau berkurang itu apa ya? Untuk aktivitas dengan keluarga juga lumayan banyak begitu. Apa sering memasuk terus atau WFH atau bagaimana dalam keseharian? Kalau dari dinas sendiri, dari kantor sendiri memang ada aturan WFH dan WFO, namun kadang-kadang sesuai kebutuhan, walaupun WFH ya memang harus masuk kantor untuk kemudian menyelesaikan pekerjaan yang harus berkoordinasi secara tatap muka. Oke. Ya. Nah, terutama untuk pekerjaan di PU itu kan pekerjaan teknis, ya, sehingga pencermatan gambar, kemudian perhitungan volume itu memang membutuhkan ketemu langsung. Ya. Tapi kan tetap banyak turun ke lapangan loh Pak. Iya, tetap kalau ke lapangan tetap menggunakan protokol kesehatan. Penggunaan masker, kemudian membawa hand sanitizer, kemudian sering cuci tangan. Itulah yang dilakukan walaupun di lapangan. Oke. Yang penting semua sehat, keluarga sehat ya Pak. Alhamdulillah. Kami juga berterima kasih ini sudah hadir di studio kami kan. Kebetulan kami Serdadu ID ini bersama Umas Sedoyo ini coba membuat program talk show yang bernama Jogja Bangkit ya, dengan harapan semua stakeholder apapun lah itu kan, eksekutif, legislatif itu kan, semua komunitas masyarakat yang ingin mensosialisasikan kegiatan-kegiatan mereka yang mengarah atau membantu pada proses recovery ya, yaitu Jogja Bangkit, maka kami membuka ruang gitu kan. Termasuk hari ini kami mengundang Dinas Pekerjaan Umum ya untuk coba sharing gitu kan, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan ya, meskipun Dinas PU ini kan tidak terkait secara langsung ya, penanganan misalnya kayak tidak seperti misalkan Dinas Kesehatan misalkan ya, atau yang lain gitu kan. Nah tapi paling tidak kami kan pikir ada beberapa program mungkin itu nanti berkaitan, mungkin Pak Sigit bisa bercerita yang selama ini sudah dijalankan, kira-kira apa sih yang berkaitan dengan proses penanganan pandemi gitu kan selama ini. Kalau di Dinas PU terutama di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, untuk target dan tugas kami itu adalah sesuai dengan tujuan dari pemerintah pusat, terutama di penanganan
kawasan kumuh. Kawasan kumuh karena ada beberapa target sampai di tahun 2024 itu harapannya nanti kawasan-kawasan kumuh itu sudah nol luasannya. Walaupun dengan adanya pandemi memang kemudian ada beberapa pengurangan anggaran yang kemudian hal itu disikapi dengan lebih pada memprioritaskan wilayah-wilayah yang memang secara skor kumuh itu butuh segera penanganan. Jadi terutama di daerah bantaran sungai. Nah itu yang kemudian tetap dilakukan pada masa pandemi ini. Iya. Jadi kalau melihat di lokasi-lokasi permukiman kumuh, terutama di tepi sungai, itu kita melihat bahwa ada 7 indikator yang membuat permukiman itu kumuh. Yang pertama itu masalah sanitasi, kemudian masalah akses jalan lingkungan, kemudian masalah proteksi kebakaran, kemudian masalah penanganan drainase, terus kemudian ruang terbuka hijau, kemudian juga masalah persampahan, kemudian yang ke-7 masalah proteksi kebakaran. Nah, memang di penanganan kumuh itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Karena kalau di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 itu kan pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan sarana prasarana lingkungan yang layak. Yang layak itu paling tidak dari 7 indikator tadi. Sanitasinya adalah sanitasi yang layak, tidak langsung masuk ke sungai. Terus kemudian akses jalan lingkungannya minimal 3 meter. Sehingga hal itu dibutuhkan untuk misalnya terjadi darurat. Kemudian ada pemeliharaan kendaraan pemeliharaan sarana limbah dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi fokus dari Dinas PU masih di luasan kumuh itu. Karena di Kota Jogja itu berdasarkan hasil pendataan luasan kumuh, itu di tahun 2021 itu masih ada sekitar 114 hektar luasan kumuh. Nah, kemudian karena ada refocusing anggaran, maka kemudian kegiatan itu diarahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibantu atau diakses oleh masyarakat. Jadi kalau tadi misalnya permasalahan kumuh tadi kan pemerintah tidak mempunyai space untuk membangun sarana-sarana limbah. Karena bangunannya sudah langsung di tepi sungai langsung. Sehingga kemudian pemerintah membutuhkan kontribusi masyarakat. Salah satunya dengan program M3K. Mundur, munggah madep kali untuk rumahnya. Nah, sehingga dengan warga itu mundur 3 meter, maka tepi sungai itu menjadi akses jalan 3 meter. Luas ya. Sehingga nanti pada saat kondisi-kondisi darurat dan sebagainya itu bisa untuk evakuasi dan sebagainya. Selain itu juga untuk menurunkan dari 7 indikator tadi. Kita buka jalan, kemudian di bawah jalan itu kita dibangun sarana prasarana limbah, ipal-ipal komunal, sehingga tadi yang pipa itu langsung masuk ke sungai, itu dimasukkan dulu ke prasarana limbah tadi, sehingga air buangannya sudah melalui pengolahan limbah untuk limbah-limbah domestik. Nah, pada tahap sebelum dibangun infrastruktur itu kan ruangnya harus tersedia dulu. Nah, disitulah kemudian pemerintah kota melalui APBD, memberikan stimulan anggaran untuk pengeperasan rumah dan pengembaliannya. Nah, pola pengeperasan dan pengembalian rumah itu dilaksanakan dengan sistem swakelola. Kalau di Perpres 16 2018 itu swakelola tipe 4, di mana masyarakat itu dibantu dari perencanaan. Jadi misalnya ada satu tapak rumah, setelah diukur 3 meter,
itu yang terdampak itu misalnya kamar mandi, dapur, ruang tamu, maka kemudian dengan space yang tersisa itu ini mau digeser kemana, ditata ulang kembali. Oh, berarti nanti ada kaitannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat? Ada. Karena ini yang berkaitan langsung berarti dengan ya, betul. coba membantu proses penanganan pandemi berarti ya. Nah, dan lokasi-lokasi yang dipilih itu adalah lokasi-lokasi yang pada saat nanti dilakukan pengeprasan rumah, itu masyarakat masih bisa tinggal di situ dari sisi ruang, masih cukup. Oke. Kalau lokasi-lokasi yang memang harus relokasi karena kalau dikurangi space-nya 3 meter, rumahnya tinggal 1,5, maka itu kita laksanakan pada periode selanjutnya. Jadi kalau mengacu pada pola penanganan kumuh itu kan ada 3 cara sebetulnya. Yang pertama adalah pemugaran. Pemugaran itu peningkatan kualitas tanpa ada perpindahan warga. Seperti kemudian membangun jalan, membangun sarana limbah, lampu, penanganan sampah dan sebagainya. Nah itu maka kita pilih lokasi-lokasi yang pada saat nanti dikurangi bangunannya mereka masih tetap bisa tinggal di situ. Oh, berarti penentuan pemilihannya itu masyarakat mengajukan atau dari Pemkot yang menentukan itu Pak, untuk menentukan titik-titiknya itu? Jadi Pemkot Pak, karena kumuh itu kan ditentukan dengan SK Wali Kota, surat keputusan Wali Kota. Jadi pemerintah kota melalui Dinas PU itu melaksanakan kajian, mensurvei semua permukiman yang ada di kota Jogja. Kemudian yang 7 indikator tadi masing-masing ada nilainya. Ada nilainya, misalnya dalam satu kawasan itu drainasenya harusnya sekian hektar itu harus ada drainase sekian panjangnya karena agar bisa untuk. Namun hanya tersedia sekian, kualitasnya seperti ini, maka itu akan muncul nilai. Nah, dari 7 indikator tadi, kalau nilainya dia lebih dari 19, maka dia masuk kumuh. Nah, sehingga setelah ketemu lokasi-lokasi kumuh tadi, nah Dinas PU memetakan lagi, mana ini yang kalau ditata tidak perlu relokasi. Nah, maka kemudian pemerintah kota yang menentukan lokasi, yang milih lokasi. Nah, tahapannya kemudian kalau kita sudah menentukan lokasi maka kita komunikasi dengan masyarakat. Kita sosialisasikan ada penataan seperti ini. Dibarengi juga kita overlaykan dengan program yang ada di BPN. Jadi ada program pendataan tanah sistematis lengkap. Jadi kalau kita melihat warga-warga yang tinggal di bantaran sungai, itu rata-rata tanahnya adalah tanah-tanah wedi kengser, yang sebetulnya belum mempunyai alas hak. Nah, kalau di Undang-Undang Keistimewaan kan tanah yang tidak mempunyai alas hak kan menjadi tanahnya Sultan Ground. Sehingga di situ kerjasama PU dengan BPN dengan Dinas Pertanahan memberikan satu pemahaman pada masyarakat bahwa kalau memang warga masyarakat itu ingin tinggal di sana dengan legal, dengan mendapatkan kekancingan dari keraton, maka harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanahan. Nah, rekomendasi itu ada 2, rekomendasi pemanfaatan tanah dan rekomendasi kesesuaian ruang. Nah, di rekomendasi pemanfaatan tanah itu warga yang akan mengurus itu harus mau mundur dulu. Sehingga kalau warga sudah mundur, maka nanti proses rekomendasinya akan diproses untuk kemudian nanti diberikan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, kemudian nanti kita kekancingan. Tadi katakanlah yang sudah berjalan lah. Nah, sekarang kira-kira apa ini yang sedang berjalan gitu? Kalau kemarin itu kan sudah dilaksanakan mungkin di awal-awal pandemi juga sudah berlangsung gitu kan. Nah, ini kan yang coba kita ingin tahu lagi ya dari Dinas PU gitu kan. Program apa sih yang sedang berjalan dan itu adakah kira-kira langsung menyentuh dalam persoalan pandemi misalnya, ya apa saja lah gitu yang kira itu menjadi satu kebijakan ya dari Dinas PU bahwa ini kita kaitkan dengan coba membantu proses recovery ya pasca pandemi ini.
Apa kira-kira gitu Pak? Kalau yang sedang berjalan ya tadi Pak, istilahnya rehabilitasi rumah tadi. Oh, oke. Dengan suatu rumah itu kan caranya begini, warga itu dibantu di perencanaan oleh teman-teman fasilitator PFL, fasilitator lapangan. Itu merencanakan. Kemudian setelah merencanakan itu kemudian ada muncul gambar teknisnya, rumahnya akan menjadi seperti ini. Kemudian muncul rencana anggaran biaya. Nah kemudian PU itu melaksanakan kontrak untuk perbaikan rumah setelah dipotong itu dengan LPMK, Lembaga Swadaya Masyarakat Kelurahan. Nah kemudian LPMK itu membentuk KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat, yang itu bisa diambil dari masyarakat yang berkontribusi kepada pas tadi. Kalau memang bisa luka, bisa masuk menjadi KSM. Sehingga selain rumahnya juga direhabilitasi, diperbaiki, sekaligus juga bisa bekerja di sana. Artinya boleh ini masyarakat terlibat nanti kalau misalkan yang bersangkutan punya skill gitu ya untuk apa saja di bidang apa itu boleh berarti ya. Betul, boleh. Selain itu juga ada anggaran dari pusat. Anggaran dari pusat itu ada di 4 kelurahan. Itu ada di Terban, kemudian ada di Purworejo, ada di Purwokinanti, kemudian ada juga di Giwangan. Ya, kalau programnya namanya BPM. Ini melibatkan masyarakat juga ya? Bantuan pemerintah untuk masyarakat. Tetap fokus pada penanganan kumuh. Tetapi anggaran yang dari pusat itu langsung masuk ke rekening BKM. Rekening BKM, kemudian PU di sini diberi tugas untuk membantu perencanaan, membantu supervisi terkait dengan kualitas. Tapi kalau pengerjaannya BKM membentuk KSM tadi, itu yang dari APBN. Kalau yang dari APBD tadi rehabilitasi rumah yang harus mundur tadi. Selain itu juga ada program CFB. Apa itu? Padat karya. Jadi padat karya ini dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang dulu pernah dibangun oleh pemerintah. Jadi untuk pemeliharaan misalnya jalan paving, pemeliharaan drainase. Nah itu seperti yang saya ungkapkan itu kan. Jadi anggaran dari pusat masuk ke BKM, kemudian BKM membentuk KSM. Nah KSM ini tidak melaksanakan pemeliharaan misalnya perbaikan jalan paving, pembersihan selokan, pemeliharaan pipa-pipa komunal. Jadi seperti itu. Berarti memang tidak ada program khusus gitu ya, misalkan bahwa ini program bantuan penanganan pandemi gitu. Tidak secara langsung ya. Jadi lebih pada memberikan kesempatan pada masyarakat untuk bekerja bersama, baik dalam proses penataan permukiman maupun pemeliharaan sarana prasarana yang sudah terbangun tadi. Nah kalau berbicara anggaran nih Pak ya, untuk 2021 katakanlah, karena kita pandemi di awal 2020 kan, otomatis kan ada perubahan-perubahan gitu kan. Mungkin Pak Sigit bisa eksplor gitu kan, kira-kira besaran anggaran PU yang kemudian ini mesti dikurangi, misalkan kita utamakan untuk penanganan pandemi gitu kan. Mungkin Pak Sigit bisa cerita. Kalau anggaran PU memang dulu kan pada saat tidak pandemi itu kan paku indikatif itu kan berdasarkan kebutuhan ya. Kebutuhannya seperti apa untuk membiayai program. Kalau sekarang sudah dibatasi, artinya anggaran PU sekian. Maka kemudian masing-masing bidang itu membreakdown mana yang memang pekerjaan yang urgent dan syukur-syukur bisa langsung berdampak pada masyarakat. Itu Pak. Sehingga untuk bidang PKP sendiri itu anggaran yang besar itu terutama pada penanganan rumah tadi. Kemudian istilahnya
pembangunan sambungan rumah untuk limbah-limbah. Ya. Jadi limbah-limbah masyarakat yang langsung masuk ke saluran air hujan itu kemudian dibantu oleh pemerintah kemudian bisa masuk ke saluran limbah yang sudah tersedia. Jadi memang agarnya langsung masuk ke rumah-rumah. Ya. Jadi kan kalau bicara masalah limbah, kalau kemudian setiap rumah itu mempunyai septic tank, padahal aturan itu kan septic tank itu harus berjarak 10 meter dari sumur. Ya. Nah, kalau di perkotaan kan bisa saja berjarak 10 meter dari rumah sumur sendiri, tapi ternyata berjarak setengah meter dari sumur orang lain. Nah, kemudian kebijakannya setelah ada saluran limbah, maka wajib masuk ke sana. Nah, itu pemerintah yang membangunkan sambungan rumah itu. Nah, kalau berbicara situasi sekarang, artinya ini kan Dinas PU kan juga kaitan dengan tata kota. Ya. Artinya apa sih yang akan harapan dari Dinas PU kepada masyarakat biar situasi ini ya saling mendukung lah. Artinya kumuh ini kan juga nanti akan menyebabkan banyak penyakit juga. Apa harapan Pak Sigit terhadap masyarakat Kota Jogja gitu dalam situasi sekarang? Ya. Di depan saya sudah mengatakan bahwa penanganan kumuh ini kan tidak bisa dilaksanakan pemerintah sendiri. Ya. Karena bahasa yang dilontarkan itu adalah penataan. Maka yang ditata itu adalah permukiman. Karena permukiman itu sudah terpenghuni. Sedangkan masyarakat yang menghuni itu kan punya kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, bahkan mempunyai aset di sana. Dan pada saat penataan mau tidak mau ada beberapa kegiatan yang harus sedikit terganggu, kemudian aset yang harus milik pribadi kemudian menjadi milik bersama. Nah, harapannya pada tahapan perencanaan ini pada saat kami memberikan satu gambaran perencanaan, kami masyarakat bisa memahami, walaupun prosesnya kami tidak kemudian harus segera paham dan mau. Artinya pemerintah tetap berusaha keras untuk memberikan satu pemahaman bahwa memang pada penataan ini harus ada yang berkontribusi, tetapi kemudian kontribusi itu akan terbayar nanti kalau sudah tertata. Artinya dulu yang aksesnya hanya 1 meter, kemudian punya akses 3 meter di depan sungai, di depan rumah. Dulu yang rumahnya membelakangi sungai, bisa menghadap sungai. Artinya rumah yang menghadap ke sungai itu, maka kebiasaan membuang sampah di sungai itu sedikit banyak akan terkurangi. Karena kalau orang Jawa itu kan depan rumah itu kan latar gitu ya, latar itu kan bisa selalu bersih. Kalau belakang rumah kan buang sampah yang tinggal. Nah, harapannya pada saat perencanaan itu kami melibatkan sehingga pemerintah kan bicaranya program, bukan ini proyek, tetapi memang program. Artinya program itu adalah satu kesepakatan bersama bahwa masyarakat itu akan ditata, kemudian dilibatkan, dan nanti pasca pembangunan ini program ini harus tetap berjalan. Artinya infrastruktur yang sudah dibangun itu ya mari dipelihara bersama-sama. Jadi harapannya pada saat perencanaan sudah istilahnya mencari input kepada masyarakat, melibatkan masyarakat, harapannya nanti pada pasca pembangunan ini memang infrastruktur yang dibangun ini kan benar-benar bermanfaat. Kenapa saya kemudian bertanya ini ya Pak? Kalau misalkan sebulan terakhir, 2 minggu terakhir lah itu, untuk Pemkot kan coba memfokuskan penanganan pandemi ini kan di pemukiman lah. Artinya bagaimana sih Dinas PU itu memotret kenapa kemudian pemerintah kota itu memfokuskan untuk penanggulangan pandemi ini di pemukiman? Apakah di sana lumayan tinggi misalkan penularannya, atau itu terkait dengan bagaimana budaya masyarakatnya itu bagaimana? Kalau kami sendiri memang tidak mempunyai data terkait budaya dan sebagainya. Kalau kami melihat dari sisi tata bangunannya, artinya memang rumah itu kan sangat berdekatan, sehingga untuk jarak itu kepadatannya tinggi kan, kepadatannya tinggi sehingga
interaksi itu tidak bisa dihindarkan gitu. Sehingga kalau sudah satu keluarga itu kena, padahal di rumah di perkotaan, terutama di tepi sungai itu, kadang-kadang satu rumah itu yang menghuni sangat banyak. Jangankan memikirkan untuk ruang isolasi mandiri, untuk ruang masing-masing anak atau masing-masing keluarga itu punya kamar sendiri aja sudah tidak bisa. Sehingga hal itu yang kemudian mempercepat proses penularan tadi. Nah, harapannya nanti dengan penataan kumuh ini, harapannya tersedia ruang-ruang terbuka yang kemudian baik dari sisi pencahayaan, sinar matahari bisa masuk, kemudian dari sisi penghawaan, juga nanti juga sirkulasi udaranya bagus, harapannya nanti juga akan mengurangi dampak dari COVID itu. Artinya itu kemudian menjadi alasan dari Pemkot kenapa untuk penanganan di pemukiman itu harus diprioritaskan karena jarak yang begitu dekat gitu kan. Yang kemudian ini kan artinya berkaitan langsung dengan dinas PU kan. Bagaimana ke depan artinya bisa menata ini kan, kalau ada sesuatu hal lagi terjadi kan bisa diantisipasi kan. Jadi kalau terkait dengan kecukupan ruang memang harus ada perubahan penanganan, artinya tidak hanya di kepras saja, ada di hunian vertikal. Tetapi paling tidak pada tahap pemugaran ini, rumah yang dahulu tidak memenuhi kaidah-kaidah kesehatan, misalnya sinar matahari tidak masuk, sekarang belakangan sungai kan tadi, sinar matahari tidak masuk, kemudian penghawaan atau kelembapannya tidak bisa sesuai dengan kelembapan yang ideal pada perumahan, maka kemudian pada saat rehabilitasi rumah ini, maka kemudian dibangun tambahan jendela, kemudian tambahan ventilasi, sehingga kaidah-kaidah teknis untuk rumah yang layak huni itu sekalian diterapkan pada rehabilitasi rumah yang mundur 3 meter tadi. Harapannya seperti itu. Kalau kemudian dari sisi kepadatan penduduk memang masih belum bisa untuk penanganan yang sistemnya pemugaran perbaikan tadi. Namun dari kualitas rumahnya masing-masing itu bisa ditingkatkan di situ. Kalau kita berbicara vaksin ini kan Jogja ini kan September ini kan targetnya 80-100% Pak. Yang mudah-mudahan kan kayak 100% sih belum bisa mungkin bisa Oktober, November lah kan. Target dari Sultan juga begitu. So, kalau berkaitan dengan vaksin ini apakah dari Dinas PU juga membuat program itu atau menyisikan anggaran atau bagaimana misalkan dari proses vaksin ini? Kalau dari vaksin dari Dinas PU tidak secara langsung ya. Tidak secara langsung. Cuman kalau dari membantu penyediaan ataupun membantu dalam pembangunan penyediaan shelter. Itu Pak. Maksud saya. Rusun benar. Rusun benar itu kan sebetulnya sudah selesai 2020. Sebenarnya dari pemerintah pusat itu sudah boleh mulai dioperasionalkan. Tetapi karena ada pandemi, kemudian dibuat sebagai shelter dulu. Kemudian birokrasi dengan pemerintah pusat ada istilahnya MOU pinjam pakai sebagai shelter. Nah, itu PU kontribusinya di situ. Istilahnya membuat shelter itu bisa digunakan dengan nyaman. Jadi dari sisi halamannya belum ada pavingnya, kemudian dibuatkan halaman berpaving, kemudian dibangunkan ruang dekontaminasi, kemudian saluran ambulan, itu kontribusi PU gitu. Artinya semua elemen ya Pak, stakeholder termasuk dalam hal ini dinas gitu ya, yang berada di Pemkot sebenarnya semuanya itu kan punya kontribusi kan ya Pak. Artinya di mana situasi sekarang ini kan kita tidak bisa saling melempar tanggung jawab, saling menyalahkan gitu kan, tapi
semua stakeholder termasuk hal ini adalah dinas-dinas yang ada di Pemkot, saya pikir semua bisa ya, artinya yang tadi Pak Sigit sampaikan dinas PU aja artinya yang secara tidak langsung gitu kan itu saja bisa berkontribusi dalam proses penanganan apalagi ke dinas-dinas yang lain gitu kan. Nah hal lain mungkin yang perlu Bapak sampaikan apa sih terhadap masyarakat dalam situasi pandemi ini ya, misalkan masalah penanganan, masalah proses kita berbicara menuju Jogja bangkit gitu kan, artinya pasca pandemi ini kan kita proses recovery kan untuk bangkit secara ekonomi, pendidikan gitu kan, ya dalam segala hal gitu kan, apa yang mungkin Pak Sigit sampaikan bilang sebelum kita akhiri dari podcast ini. Kalau harapan kami kan penataan ini kan tadi bukan proyek ya, betul. Artinya untuk lokasi-lokasi yang sudah ditata, seperti yang ada di Muja Uju, kemudian ada di Pemkot Kusuma dan Tegalrejo, itu bisa dimanfaatkan masyarakat. Oke. Akses yang semula hanya 1,5 menjadi 3 meter, maka kan arus barang itu bisa. Contoh misalnya dulu di Mujamuju itu dia punya keahlian bengkel. Oke. Kemudian tapi bengkelnya harus ke atas, menyewa. Nah, setelah dibuka akses, dia bisa buka di bawah. Sehingga konsumennya nyari bawah. Nah, harapannya setelah bisa memanfaatkan yang sudah dibangun, maka marilah bersama-sama kita jaga infrastruktur yang ada itu. Bagaimana caranya ya merubah pola hidup lah, yang dulu misalnya buang sampah langsung ke sungai, ya sekarang mulai ditinggalkan. Dulu pada saat kamar mandi, WC, dapur itu langsung masuk ke sungai, sekarang sudah ada ipal-ipal komunal. Maka harus sadar bahwa infrastruktur itu butuh pemeliharaan. Maka kemudian ya bersama-sama siapa yang pemanfaat ipal itu ya harus bersama-sama untuk memelihara, apakah nanti orang bulanan, kemudian menunjuk kelompok yang akan memelihara. Nah, harapannya seperti itu, sehingga nanti setelah pandemi ini berakhir, polanya sudah berjalan, sehingga tinggal kalau di pandemi ini sebenarnya polanya sudah berjalan, tetapi berjalannya itu dengan pelan. Nah, nanti pada saat sudah pandemi memang berjalannya cepat gitu. Karena pemerintah pun akan melaksanakan program-program pasca penataan itu dengan program-program yang memang nanti berkelanjutan, terutama untuk memberikan ekonomi. Kalau PU itu kan sebetulnya kontribusi terhadap kesinambungan program itu kan hanya di infrastruktur ya. Betul. Setelah infrastruktur selesai, PU sudah tidak, istilahnya sedikit sekali lah untuk berkontribusi di sana. Namun kemudian SKPD yang lain lah, OPD lain kemudian silahkan masuk. Misalnya dari pemberdayaan masyarakat, dari UMKM. Dulu yang misalnya punya usaha bakpia misalnya, tidak punya akses masuk, sekarang sudah bisa punya akses masuk. Nah, harapannya itu akan menjadi prioritas untuk kemudian dibina atau kemudian agar bisa lebih berkembang usahanya. Ya, sebelum kita mengakhiri ini ada muncul pertanyaan. Artinya kalau misalkan disampaikan Pak Sigit tadi ya, dalam situasi pandemi ini kan yang coba belum kita ekspor, apa sih dampak positif gitu kan yang dirasakan oleh Dinas PU kan dalam situasi ini, misalkan karena masyarakat sering misalkan di rumah terus kan, sehingga beberapa misalkan program yang dibuat oleh Dinas PU itu menjadi lebih mudah disesuaikan gitu kan. Apa sih kira-kira Pak yang jangan tangkap kira-kira? Kalau lebih mudah itu tadi di penataan tadi Pak. Di penataan. Iya. Itu salah satu dampak positif. Karena kan kemudian memang terutama di rehabilitasi rumah kan masyarakat berkontribusi. Artinya pada saat proses pelaksanaan masyarakat pasti sangat mendukung karena dia akan menerima manfaat, bisa bekerja di situ. Pada saat di PHK dari
Dari perusahaannya dia bisa kontribusi ikut bangun rumahnya sendiri, walaupun tidak punya keahlian tukang bisa di situ kan bisa ikut bongkar, ikut langsir bongkaran dibuang keluar. Jadi komunikasinya lebih mudah karena mereka mendapatkan dampaknya. Artinya komunikasinya lebih mudah gitu Pak ya. Dan dinamika untuk misalnya komplain itu menjadi lebih sedikit. Biasanya banyak Pak ya. Karena kan memang mereka benar-benar saya dapat manfaat dari program ini baik pada saat pelaksanaan ataupun nanti pasca gitu. Jadi sama-sama membutuhkan lah itu. Iya. Kalau biasanya kan kalau mereka bekerja itu kadang-kadang ada tumpuan material sedikit saja mengganggu mobilitas mereka untuk pulang pergi kerja itu komplain mereka. Tapi karena banyak yang di rumah kemudian merasa terbantu ikut bekerja, maka kemudian ada tumpuan material sedikit kemudian memang harus belum bisa diselesaikan saat itu juga, itu mereka saling memahami karena podo-podo butuh itu. Artinya memang tetap ada lah ya Pak ya nilai positifnya dalam situasi ini kan yang juga dirasakan oleh Dinas PU. Betul. Nah terakhir mungkin Pak Sigit perlu sampaikan adalah ya tadi yang sedikit Pak Sigit singgung yang mesti kita pikirkan bersama adalah pasca ini kita harus ngapain gitu kan. Nah kalau kita tarik misalkan ke ke Dinas PU gitu kan, apa sih yang sudah di benak Dinas PU kira-kira dalam situasi ini mungkin ya kalau misalkan vaksinasi ini akhir tahun misalkan ya insya Allah mudah-mudahan masyarakat DIY ini sudah 100% gitu kan. Artinya awal tahun itu kan sudah banyak aktivitas dimulai misalkan sekolah, kuliah mungkin insya Allah bisa sudah mulai offline gitu kan. Nah dalam benak Pak Sigit gitu kan sebagai kepala gitu kan di salah satu bidang Dinas PU ini apa sih yang mesti dilaksanakan? Kalau gambaran kami setelah nanti kondisi membaik menuju normal tentu plotting anggaran penataan tentu akan lebih bisa maksimal. Nah harapannya di situ akan lebih mempercepat pengurangan kumuh tadi gambaran kami. Selain itu juga nanti dengan OPD lain yang memang bisa berkontribusi di pasca penataan itu akan programnya akan lebih bisa jalan karena tidak tergantung pada keterbatasan anggaran. Misalnya di sisi operasional IPAL misalnya, kita kan butuh nanti bidang UPT. Ini harus segera pemeliharaan di tahun kedua, tahun ketiga, maka kan ini akan lebih terpelihara lagi. Kami melihatnya dari sisi anggaran. Kalau kemudian dari sisi aktivitas ekonomi masyarakat ya PU tidak bisa berbicara banyak sih karena yang penting dari sisi akses PU sudah menyediakan, harapannya ya mereka kemudian mobilitasnya lebih tinggi lagi dengan itu. Oke, Pak Sigit, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan perbincangan kita pada podcast ini bisa memberikan sedikit informasi terhadap masyarakat Kota Yogyakarta. Artinya apa-apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dan itu bisa menjadi satu pegangan masyarakat. Misalkan tadi kalau ada program PU, artinya PU membukakan ruang kepada masyarakat, siapa yang punya skill bisa bekerja, dan nanti di situ juga ada proses upaya pembangkitan perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta. Mungkin itu sahabat Serdadu, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.